Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang soleh-solehah, kelas 5A, 5B, dan 5C. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Ibu selalu doakan anak-anak mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, bagaimana libur lebarannya 3 minggu kemarin? Nah, berarti anak-anak sudah puas bukan? Cukup lama ya. Maka dari itu, mulai hari ini dan seterusnya, ayo harus semangat belajarnya ya. Mau itu belajar tematik maupun pelajaran yang lainnya. Nah, khususnya untuk hari ini, yaitu pembelajaran tematik kita masih di tema 5I, namun kita akan membahas subtema terakhir, yaitu subtema 3. Nah, untuk subtema 3 hari ini, yang akan Bu Guru jelaskan hanya pembelajaran bahasa Indonesia saja. Ya, mohon disimak dengan baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak semua, bahasa Indonesia masih tentang iklan ya. Yang pertama di sini ada menjelaskan bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Kalau media cetak itu berarti contohnya di surat kabar, di majalah ya, termasuk koran ya, surat kabar. Nah, kalau di iklan media cetak itu iklannya dibagi menjadi dua. Ya, ada iklannya berupa iklan baris dan iklan kolom. Apa itu iklan baris? Iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Makanya disebut iklan baris. Dia hanya terdiri dari beberapa baris sedikit dan singkat ya. Cirinya apa Bu kalau iklan baris? Pertama, isinya singkat, ditulis dalam 2-4 baris yang memuat informasi penting saja. Kemudian penyusunan iklannya disesuaikan, biasanya ada tempat khusus di koran ya, khusus iklan baris semuanya. Nah, iklan baris tersebut biasanya disajikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada iklan otomotif semua, iklan properti semua, dan lowongan pekerjaan semua. Jadi tidak dicampur ya. Kemudian iklannya tidak berwarna ya. Kebanyakan juga iklannya tidak disertai dengan gambar. Makanya hanya sedikit singkat saja. Kemudian biasanya pasti dituliskan nomor telepon sehingga bisa dihubungi bagi orang-orang yang ingin mencari pekerjaan atau ingin membeli produk tersebut. Ya. Nah, itu untuk iklan baris. Dia tadi berarti tidak ada gambar ya kalau iklan baris. Sekarang iklan kolom. Iklan kolom itu, anak-anak tahu kan kolom? Ya, yang dikotak-kotakin. Kolom. Iklan yang dibuat dengan memanfaatkan kolom dari halaman surat kabar. Ya. Ciri-ciri iklan kolom antara lain sebagai berikut. Iklannya berisi kata-kata singkat. Masih ya, singkat juga. Tapi ada gambarnya, masih ada gambar. Ukuran iklan kolom lebih besar. Biasanya lebih besar dari iklan baris. Biaya pemasangan iklan kolom juga berarti lebih mahal daripada iklan baris karena tadi ya ukurannya lebih besar. Nah, anak-anak perhatikan contoh iklan baris dan iklan kolom berikut. Kalau ini iklan baris, ya, ini tentang rumah tangga itu menjual mesin cuci. Ya, seperti itu. Barisnya hanya 4 baris. Ya, ada mesin cuci, ada dispenser, ada TV. Tidak ada gambarnya. Sedangkan kalau yang satunya lagi itu ada iklan kolom. Kalau iklan kolom biasanya di kotak-kotak. Ya, di kotak-kotakan, kemudian masih ada gambarnya dan lebih besar dari iklan baris. Seperti itu anak-anak semua. Nah, untuk contoh lainnya anak-anak bisa lihat di buku paket halaman 79. Berikutnya
menjelaskan unsur-unsur bahasa yang digunakan pada iklan. Apa sih iklan itu bahasanya harus bagaimana? Ya, ada kriterianya ya dalam iklan itu. Pertama, bahasanya harus singkat, padat, dan jelas. Jadi membuat orang ingat slogannya. Ya, tidak dijelaskan secara per paragraf-paragraf, tidak ya. Informatif itu berarti memberikan informasi ya. Kemudian bahasanya dapat memikat hati pembaca dan menarik hatinya ya. Jadi kalau iklan itu sifatnya itu mengajak dan memikat hati, bahasanya harus ditulisnya. Walaupun berlebihan tidak apa-apa. Nah, itu justru untuk memikat hati para pembacanya ya. Kalimat yang digunakan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Misalkan keunggulannya ya. Itu yang penting dalam iklan supaya orang-orang langsung tertarik mengenai keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan dari iklan tersebut. Ya, itu anak-anak semua unsur-unsur bahasa dalam iklan ada 4 ya. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis iklan. Nah, anak-anak yang sudah anak-anak ketahui, iklan itu ada iklan apa saja secara umum. Ada iklan penawaran atau iklan niaga ya. Iklan yang menawarkan produk atau jasa. Ya, ini seperti menjual sesuatu ya. Jual beli itu termasuknya ke dalam iklan niaga. Penjualan sampo, sabun, dan lain-lain itu termasuk iklan niaga atau penawaran. Kemudian ada iklan pemberitahuan. Iklan ini bertujuan menyampaikan informasi saja kepada masyarakat. Contohnya hanya memberikan informasi tentang berita duka. Ya, itu juga termasuk iklan. Jadi dia tidak menjual apapun, ya. Hanya memberikan informasi saja. Kemudian satu lagi, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang mengajak masyarakat untuk mengikuti program-program pemerintah secara bersama-sama. Misalkan imunisasi ya, kemudian ke posyandu, kemudian itu 5M ya, dalam menjaga kita agar tercegah dari coronavirus ya. Itu adalah iklan layanan masyarakat. Sekarang kita bahas perbedaan dari jenis-jenis iklan elektronik ya. Masih ingat iklan elektronik ada apa saja? Ada iklan radio ya, bisa melalui radio, bisa melalui televisi dan internet. Apa perbedaannya? Kalau di radio itu iklan hanya disampaikan dalam bentuk audio atau suara saja ya. Dan ada musiknya juga. Hanya tidak ada gambar. Kalau di televisi, iklannya disampaikan ada suaranya, ada gambarnya, ada gerakannya, ya. Nah, kalau di media digital atau internet, itu biasanya bisa dalam bentuk video, ya, seperti yang ada di TV, ya. Namun disampaikannya tidak hanya di TV saja, bisa dari handphone, bisa dari laptop jika kita terkoneksi dengan internet ya. Nah, itu perbedaan jenis iklan elektronik. Nah, anak-anak semuanya, sekarang silahkan dikerjakan tugasnya berdasarkan materi yang tadi sudah disampaikan. Coba diperhatikan ya. Dibuka halaman 82, itu dikerjakan nomor 1 saja. Dibuka halaman 93, dikerjakan nomor 1 saja. Itu A dan B ya. Kalau yang pertama A, B, dan C. Dan yang terakhir, jelaskan perbedaan iklan radio, iklan televisi, dan internet. Silakan anak-anak semuanya segera dikerjakan tugasnya supaya tidak menumpuk ya. Kita udah memulai pembelajaran dari awal lagi, jadi harus disiplin, jangan menunda-nunda tugas. Baik anak-anak semua, itu pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan bisa mengerjakannya dengan mendapatkan nilai yang maksimal. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.